Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Dalam segmen ketujuh dari minggu ketiga ini, kita akan mempelajari tentang konsep ventilasi alami. Secara umum, mekanisme ventilasi dapat kita bagi menjadi tiga, yaitu ventilasi alami, ventilasi mekanik, dan ventilasi hibrida. Pada ventilasi alami, beda tekanan diakibatkan oleh beda temperatur di luar dan di dalam ruang, seperti yang terjadi pada efek ventilasi silang dan cerobong yang kita pelajari pada materi minggu lalu. Pada ventilasi mekanik, beda tekanan diakibatkan oleh tekanan dinamis dari kipas yang dinyalakan secara sengaja. Sedangkan pada ventilasi hibrida terdapat gabungan mekanisme antara ventilasi alami dan ventilasi mekanik. Ventilasi alami pada bangunan lazimnya dapat berupa ventilasi silang, berupa bukaan yang saling berseberangan pada dinding, infiltrasi berupa lubang yang juga biasanya ditemukan pada dinding, serta aerasi berupa bukaan yang berada di sekitar atap. Laju, bentuk, dan pola aliran udara pada ventilasi alami sangat bergantung pada bentuk dan tapak bangunan yang bersangkutan, serta konfigurasi dari bangunan sekitar dan kawasan. Sebagai ilustrasi dari dampak bentuk bangunan terhadap ventilasi, dapat ditunjukkan dengan ilustrasi dua bangunan sebagai berikut. Yang pertama adalah satu bangunan yang memiliki lebar atap atau tritisan yang cenderung sempit, sementara yang kedua adalah bangunan dengan tinggi yang sama tetapi dengan lebar atap atau tritisan yang cenderung lebih lebar, yang ketika mendapati laju aliran udara atau angin dari sebelah kiri misalkan, maka bangunan yang pertama kemungkinan akan mengalami pusaran balik atau vortex, yaitu laju aliran udara yang arahnya berbalik di sekitar atap bangunan, sehingga mengurangi efisiensi dari laju aliran udara yang masuk ke dalam bangunan. Sehingga dalam hal ini, bangunan yang kedua yang lebar atapnya lebih panjang itu lebih direkomendasikan daripada bangunan yang pertama. Kemudian ilustrasi dari tapak bangunan atau denah dapat disimak pada ilustrasi berikut, di mana pada kasus yang kedua terdapat beberapa bangunan yang sejajar tapi tidak segaris, sehingga mengakibatkan terbentuknya daerah bertekanan negatif atau tekanan rendah yang cukup lebar dibandingkan dengan daerah bertekanan negatif pada kasus yang pertama. Sehingga dalam hal ini konfigurasi yang pertama lebih direkomendasikan daripada konfigurasi yang kedua dalam mempertimbangkan laju aliran udara akibat ventilasi alami. Kemudian dampak dari kawasan dan atau bangunan sekitar dapat diilustrasikan misalnya dengan gambar berikut, di mana dua bangunan yang ada di sini secara efektif menghalangi laju aliran udara atau angin menuju ke dua bangunan yang di sebelah kanan, sehingga timbul area atau daerah bertekanan negatif di sebelah sini yang juga sebaiknya dihindari. Ilustrasi yang lain adalah suatu kompleks bangunan dengan beberapa blok bangunan dan tanaman yang menyebar begitu, di mana di sini terjadi fenomena perbedaan arah aliran udara atau angin yang dominan pada musim dingin dan musim panas. Kalau kita perhatikan, daerah yang berwarna hijau ini pada musim dingin dia tidak akan mendapatkan laju aliran udara atau angin yang terlalu besar karena dihalangi oleh blok bangunan yang berwarna hijau di sebelah sini, sehingga angin yang sampai ke daerah ini relatif cukup kecil pada musim dingin, sehingga sesuai dengan yang diharapkan, yaitu bagaimana caranya supaya temperatur di dalam ruang tidak perlu
menurun terlalu banyak. Pada musim panas berlaku sebaliknya, temperatur dalam ruang diharapkan bisa diturunkan dengan adanya ventilasi alami. Nah, dalam hal ini pada musim panas, arah aliran angin yang dominan itu berasal dari sebelah sini menuju ke sebelah sini, sehingga daerah yang berwarna hijau ini memang akan menerima angin yang cukup besar pada musim panas, sehingga efektif menurunkan temperatur ruangan pada musim panas. Sehingga ini adalah orientasi bangunan yang disarankan atau direkomendasikan. Sebaliknya, kalau kita perhatikan area yang diberi batas warna merah ini, itu pada musim dingin dia justru menerima angin dari sebelah kiri karena tidak ada blok yang menghalangi datangnya angin pada musim dingin, sehingga temperaturnya akan terlalu rendah pada musim dingin. Pada musim panas justru sebaliknya, ketika diharapkan adanya ventilasi alami dari sebelah sini, tapi dia malah terhalangi oleh blok bangunan yang berwarna merah, sehingga kawasan atau daerah yang diberi batas merah ini memang adalah kawasan yang tidak disarankan atau tidak direkomendasikan untuk dihuni.